Selamat siang teman-teman dan ibu. Perkenalkan, nama saya Winner Boy Keslitonga dengan NIM 18275 dari Prodi Agroteknologi Minat HPT. Di sini saya akan mensurvei penyakit bulang pada tanaman jagung. Ini saya akan mewawancarai seorang ibu yang mempunyai lahan tanaman jagung. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Ya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai tanaman jagung yang Ibu tanam. Yang pertama, area lahan jagung Ibu luasnya berapa ya? Kira-kira ada 1 lantai. Dan pertanyaan kedua, tanaman jagung yang Ibu tanam varietasnya varietas apa? Pioneer 32 saksinya. Dan gambarnya bisa teman-teman lihat nanti ya di layar. Terus yang ketiga, berarti bibit yang Ibu tanam ber-SNI. Iya, ber-SNI. Di mana Ibu beli bibit tersebut? Di warung pertanian. Di sana banyak dijual bibit jagung dan juga pupuk serta racun. Di warung pertanian ya. Berarti Ibu tidak menanam jagung yang sudah dipanen. Tidak. Oke. Baik, pertanyaan terakhir. Umur tanaman jagung Ibu kira-kira udah berapa lama ya sudah ditanam? 2 bulan. Kira-kira 2 bulan ya, Bu. Oke, cukup itu pertanyaannya. Apakah boleh saya melihat tanaman jagung Ibu untuk mensurvei penyakit bulang pada tanaman jagung Ibu? Boleh, silakan. Kita teman-teman, kita akan memulai surveinya. Ikuti saya. Untuk tahapan sporulasi buatan, daun tanaman jagung bergejala bulai pada stadium vegetatif diambil dari lapangan. Sebaiknya berumur 30-50 hari. Untuk menjaga daun tetap segar, ketika di tempat pemrosesan sporulasi, ambil atau potong batang yang mengandung daun mulai dari pucuk hingga daun keempat. Kemudian bungkus dengan koran dan masukkan ke dalam kantong plastik. Daun tanaman dipilih sebagai sampel selanjutnya adalah daun ketiga dari pucuk tanaman. Cuci daun di bawah air keran yang mengalir dengan cara menjepit daun dengan 2 jari sambil disiram air keran untuk menghilangkan kotoran dan tangkai-tangkai konidia yang menutupi stomata daun. Daun yang telah dicuci ditiriskan sampai kering atau dilap dengan tisu towel sampai kering sempurna. Letakkan daun dan gelas pada posisi pangkal daun berada di bawah dan diberi larutan gula 1-2% di gelas di dasar gelas setinggi 1-2 cm. Lalu daun disungkup dengan kantong plastik hingga tertutup bagian dasarnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelembapan. Kemudian simpan pada suhu ruang hingga pukul 21.00. Minimal penyimpanan di suhu ruang adalah 6 jam. Kemudian keluarkan daun dari dalam sungkup. Kemudian cuci dan keringkan bagian yang terendam air gula tanpa membasahi bagian daun lainnya. Masukkan daun ke kantong plastik berperekat dengan posisi permukaan daun sebelah atas menghadap ke atas dan permukaan bawah menghadap ke bawah. Kemudian tutup dan rapatkan perekat plastik. Tempatkan daun di luar ruangan dengan kondisi lapangan berumput dengan tetap pada posisi sebelumnya sampai jam 4 dini hari. Pada pukul 4.00 dini hari, kantong plastik yang berisi daun tadi diambil dan dibawa masuk ke dalam ruangan secara pelan-pelan. Dengan posisi daun tetap sisi atas tetap di atas dan sisi bawah tetap di bawah.
ditempatkan di atas meja. Kemudian kantong plastik tersebut dibuka klipnya secara pelan-pelan dan daun dikeluarkan. Lalu diamati permukaan daun dengan mengarahkan lampu senter ke permukaan daun dengan arah sinar lampu senter bertentangan dengan arah pandangan mata. Tangkai konidia dan konidianya yang masih melekat tampak banyak sekali seperti tepung berwarna putih pada permukaan daun. Ambil koloni cendawan yang tampak putih tersebut dengan bantuan solatif secara perlahan. Kemudian pindahkan solatif yang sudah mengandung cendawan ke atas objek gelas yang sebelumnya mengandung methylene blue 2% sebagai pewarna cendawan. Kemudian amati struktur conidiophore dan conidia di bawah mikroskop kompon hingga perbesaran 400 kali untuk melihat struktur utuh cendawan dan perbesaran 1000 kali untuk melihat struktur conidia.